Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari rangkaian observasi dan analisis kami pada strategi digital marketing untuk meningkatkan kehadiran online dan konversi penjualan pada bisnis UMKM di Deka Coffee Roaster. Tentunya tugas besar ini tidak akan selesai tanpa adanya kontribusi dari kami. Saya, Riani Salisa Fatihah dengan NIM 67042134140 bersama rekan saya Nena Naira dengan NIM 67042133027 dan Widya Sundari dengan NIM 67042133132. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dr. Danayar, saya persilahkan. Baik, untuk UMKM yang kami pilih yaitu UMKM Deka Kopi Roastery yang merupakan brand kopi lokal yang berasal dari Ciparai, Kabupaten Bandung. Usaha ini diawali pada tahun 2020 yang awalnya dikenal sebagai HR Kopi Roastery. Perusahaan mengalami perubahan manajemen yang mendorong perubahan nama menjadi Deka Kopi Roastery. Deka Kopi Roastery menyediakan berbagai jenis kopi olahan yang di-roasting berdasarkan tingkatan tertentu dan dapat menerima request sesuai dengan selera konsumen. Jenis produk kopi yang dihasilkan ada Robusta gula aren, kopi bubuk Robusta gula pasir, kopi bubuk Arabica, kopi bubuk Arabica Full West, kopi bubuk lanang, kopi bubuk ijen, dan kopi susu kemasan botol. Kemudian ada identifikasi tujuan bisnis. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Deka Kopi Roastery memanfaatkan media sosial seperti membuat konten yang relevan, menggunakan Instagram Ads, dan memastikan pesan merek dari Deka Kopi Roastery jelas dan menarik perhatian target pasar yang akan dituju. Yang kedua ada meningkatkan konversi penjualan. Deka Kopi menggunakan strategi bundling. Hal ini dapat meningkatkan penjualan karena pelanggan mungkin lebih tertarik untuk membeli lebih banyak produk daripada yang mereka rencanakan sebelumnya. Kemudian ada peningkatan lalu lintas ke situs web. Rata-rata tingkat keterlibatan per pengguna sebesar 0,60%, menunjukkan persentase pengguna yang berinteraksi dengan konten Deka Kopi dalam satu sesi. Rata-rata tingkat keterlibatan peristiwa per sesi sebesar 4,61%, menunjukkan persentase peristiwa atau interaksi yang terjadi dalam satu sesi pengguna. Hal ini mencakup tindakan-tindakan seperti mengklik tautan. Dan rata-rata rasio keterlibatan sebesar 50% mengindikasikan proporsi tingkat keterlibatan terhadap jumlah orang yang terpapar konten Deka Coffee. Kemudian ada analisis pasar dan pesaing. Yang pertama ada lingkungan bisnis. Kami membuat analisa berupa analisis SWOT. Yang kedua ada audiens target, dibagi menjadi analisis demografi, psikografi, dan nilai audiens. Yang ketiga ada tren industri terkait dari Deka Kopi, yaitu inovasi dalam produk kopi dan peningkatan konsumsi kopi dalam negeri. Kemudian ada analisis pesaing. Untuk analisis pesaing, Deka Kopi memiliki pesaing dengan nama brand Kopi Malala. Setelah menganalisis dari faktor demografi dan psikografi, terdapat kesamaan antara Kopi Malala dan Deka Kopi. Hanya saja Kopi Malala menyediakan varian produk kopi seperti Thai tea, green tea, matcha, sehingga dapat menambah segmen konsumen yang tidak menyukai kopi. Namun Malala Kopi memiliki kekurangan dalam segi packaging dan pemasaran, di mana toko online atau akun media sosial mereka belum sepenuhnya baik karena dari postingan berbentuk foto yang tidak menarik, kurangnya konsisten untuk mempromosikan produknya, serta copywriting yang sama di setiap postingannya. Hal ini menjadi peluang bagi Deka Kopi untuk melangkah satu kali lebih maju dengan mengoptimalkan pemasaran di media sosial. Kemudian ada identifikasi platform digital. Channel media yang digunakan oleh Deka Kopi Roastery, yang pertama ada media sosial.
Dekakopi memanfaatkan platform media sosial Instagram sebagai sarana untuk menyampaikan informasi serta pemasaran produk. Yang kedua ada situs web. Dekakopi membuat website dengan Google Site agar bisa melacak data dan mengukur kinerja website. Kemudian ada strategi konten. Untuk strategi konten Dekakopi melalui platform Instagram dan untuk timelinenya media sosial di Instagram dan website di Google Site. Lalu selanjutnya ada tingkatan kehadiran online bisnis melalui pembuatan atau pembaruan situs. Yang pertama yaitu website. Kami membuat Google Site yang menarik dan informatif untuk UMKM Dekakopi. Situs web ini menjadi sumber informasi terkait semua aspek yang berkaitan dengan Dekakopi, seperti informasi mengenai produk dan juga hal lainnya. Dengan menghadirkan situs web melalui Google Sites ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Dekakopi dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu selanjutnya ada media sosial yang mempublikasikan konten. Kami membuat Instagram sebagai channel baru untuk Dekakopi dan mempublikasikan kontennya dengan cara yang menarik melalui feeds. Next. Untuk kinerja Instagram Insight, dari Dekakopi tidak terlalu bagus dikarenakan Instagramnya masih baru. Meskipun akun Instagram Dekakopi masih baru, kami sangat menghargai setiap bentuk interaksi dan dukungan dari audiens kami. Mengingat akun kami masih dalam tahap awal, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas konten Dekakopi. Kami yakin dengan dedikasi kami untuk menyajikan konten yang menarik, akun Instagram Dekakopi akan terus berkembang dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada kinerja web dari Google Analytics, seperti gambar yang terlampir. Dalam periode yang tercakup, ada 30 pengguna yang terlibat dalam interaksinya. Meskipun waktu rata-ratanya hanya sekitar 5 detik, itu tetap saja masih ada potensi untuk meningkatkan tingkat keterlibatan tersebut. Dalam pengguna baru, sebanyak 20 pengguna berasal dari direct, yang menunjukkan adanya upaya langsung dari pengguna untuk mencari dan mengunjungi halaman Dekakopi. Lalu, ada 10 pengguna berasal dari organik sosial yang menunjukkan pengaruh positif dari upaya pemasaran melalui platform media sosial dari kami, yaitu Instagram. Dari segi lokasi pengguna, ada 30 pengguna, 29 pengguna berasal dari Indonesia, dan 1 pengguna berasal dari India. Untuk statistik halaman menunjukkan bahwa page Dekakopi memiliki 46 tampilan, dan untuk tampilan menunya memiliki 7 tampilan. Dalam hal interaksi, terdapat 36 session start yang menunjukkan jumlah pengunjung unik yang memulai sesi di halaman Dekakopi. Dari jumlah tersebut, 30 merupakan kunjungan pertama dan 30 juga yang melakukan scroll pada halaman Dekakopi. Dan untuk user engagement-nya sebesar 14 dan jumlah kliknya sebesar 3. Next. Untuk online ads, kami menggunakan Instagram Ads. Dalam upaya untuk memulai dengan anggaran yang terjangkau, Dekakopi mengalokasikan sebesar $1 atau Rp15.000 per hari untuk iklannya. Dalam rentang tersebut, diperkirakan iklan tersebut akan mencapai antara 56 hingga 150 orang, dan dengan strategi ini, Dekakopi berharap dapat menarik minat pengguna Instagram untuk mengunjungi profil mereka dan mengetahui lebih banyak tentang produk mereka. Dan Dekakopi juga berharap bisa memperoleh hasil yang positif dari kampanye iklan Instagram ini. Untuk email marketing, Dekakopi telah memutuskan untuk menggunakan email marketing sebagai strategi pemasarannya. Dan melalui ini, Dekakopi berharap bisa mencapai pelanggan yang sudah ada dan menjalin koneksi yang lebih dekat dengan followers. Next. Untuk analisis KPI,
Untuk yang customer lifetime value, Deka Kopi memiliki 400.000. Untuk customer acquisition cost, Deka Kopi memiliki $0,3 atau sebesar 5.000. Untuk return on investment, Deka Kopi memiliki 140%, dan untuk conversion rate, Deka Kopi memiliki 9,6%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis metrik pada UMKM Deka Coffee. Social media metrik, like, comment, dan share. Metrik ini mengukur interaksi pengguna dengan konten yang diposting di platform media sosial Deka Coffee, yaitu Instagram. Untuk insight yang ada pada Deka Coffee, interaksi pengguna terdapat pada 15 pengguna, dan untuk akun yang dijangkau mencapai 40. Followers grow rate. Jadi saat ini Deka Coffee memiliki followers sebanyak 28 pengikut, dari sebelumnya hanya 7 pengikut. Itu membuktikan jika Deka Coffee memiliki grow yang sedikit baik dari sebelumnya. Deka Coffee mengalami pertumbuhan sebanyak 75% secara keseluruhan. Sosial media metrik mengukur jumlah pengunjung yang datang ke situs web melalui tautan yang dibagikan di platform media sosial. Dan social media conversion, metrik ini mengukur jumlah tindakan yang dihasilkan dari pengguna media sosial, seperti pembelian produk, pendaftaran, atau unduhan. SEO metrik. Search traffic metrik ini mengukur jumlah pengunjung yang datang ke situs web Deka Coffee melalui mesin pencari seperti Google. Search traffic ini sudah ada di Google Analytics pada website Deka Coffee. Jumlah pengunjungnya di kisaran 31 orang. Keyword ranking ini mengukur posisi situs web Deka Coffee dalam hasil pencarian untuk kata kunci tertentu. Backlink metrik ini mengukur jumlah dan kualitas tautan yang mengarah ke situs web Deka Coffee dari situs web lain. Domain dan page authority. Metrik ini mengukur otoritas atau kekuatan situs web dalam konteks mesin pencari. Bounce rate mengukur persentase pengunjung yang meninggalkan situs web Anda setelah melihat satu halaman saja, tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atau mengeksplorasi lebih lanjut. Setelah kami melihat analisis dari insight pada website, dominan pengunjung mengunjungi website kami di kisaran 5-7 detik. Email marketing metric, signus rate. Metrik ini mengukur persentase pengunjung atau pengguna yang mengisi formulir atau mendaftar ke dalam daftar email Deka Coffee. Open rate mengukur persentase email yang berhasil dibuka oleh penerima. Untuk persentase email yang berhasil dibuka, Deka Coffee telah berhasil menggait 5 pengguna email. Click-through rate, setan mengukur persentase penerima yang mengklik tautan yang ada di dalam email Deka Coffee, yaitu tautan pada Instagram dan WhatsApp, serta Google Site. Bounce rate mengukur persentase email yang gagal dikirim atau ditolak oleh server penerima. Data yang kami ambil telah kami dapatkan dari insight dari MailChimp. Unsubscriber. Metrik ini mengukur persentase penerima yang memilih untuk berhenti berlangganan dari daftar email Deka Coffee setelah menerima email dari Deka Coffee. Rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan strategi dari kami, dari hasil temuan dan analisis kami dalam menyusun tugas besar ini. Poin pertama, dalam mengelola akun Instagram, Deka Coffee perlu meningkatkan kehadiran dan kualitas konten yang diposting. Kami merekomendasikan adanya konsistensi dalam memposting konten menarik dan relevan dengan mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur Instagram seperti Story, Reels, Feed, dan Live. Deka Coffee dapat membangun interaksi yang lebih aktif dengan pengikut mereka. Deka Coffee dapat melakukan perbaikan pada situs web mereka. Mereka perlu memastikan bahwa situs web mereka responsif, mudah diakses, dan memiliki konten yang menarik dan informatif. Penyusunan ulang tata letak dan peningkatan kecepatan halaman dapat membantu meningkatkan visibilitas dan pengalaman pengguna. Kami merekomendasikan Deka Coffee untuk melaksanakan kontes giveaway yang melibatkan pelanggan untuk berpartisipasi dengan membagikan konten atau mengundang teman-teman mereka untuk mengikuti akun Deka Coffee sehingga membantu meningkatkan kesadaran merek dan memperoleh pengikut baru.
Baik, cukup sekian pemaparan dari tugas besar kami. Saya Riani Salisa Fatihah, perwakilan dari kelompok 2, pamit undur diri. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.